Kami pernah melakukan safar, Ustadz. Saat tiba di tujuan, kami mengqashar dan sholat duhur dan asar. Kemudian setelahnya kami pernah mendengar bahwa yang boleh hanya menjamak tanpa mengqashar. Apakah benar demikian, Ustadz? Jika iya, apakah saya perlu mengqadha sholat duhur dan asar saya yang tersebut, Ustadz? Ya, jika dia dalam keadaan safar, maka yang disepakati merupakan hak musafir adalah mengqashar, ya, bukan menjamak. Mungkin agak ada kesalahan dalam teks pertanyaannya. Dia di situ, Ustadz, kami mengqashar dan sholat duhur asar. Dia mengqashar dan menjamak. Lalu dia dengar, dia dengar penjelasan bahwa tidak hak musafir adalah menjamak saja, tidak mengqashar. Ya, sebaliknya, bahwa hak seorang musafir adalah mengqashar. Adapun menjamak maka itu kondisional, dalam artian tergantung dengan kebutuhan, dan dia tidak menjadi kekhususan orang musafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian mengadakan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian mengqashar salat kalian. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Dalam artian, ya, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang juga beliau sempat ditanyakan oleh salah seorang sahabat, gimana dengan keadaan kita saat sekarang, ya, karena Allah mengatakan di ayat itu, ayat di penghujung ayat, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kalian takut kalian akan diperdaya, kalian akan diserang oleh orang-orang kafir. Seakan-akan illah untuk mengadakan qashar adalah ketika kita takut serangan orang-orang kafir. Lalu bagaimana dalam keadaan ketika kita sudah aman, tidak lagi kekhawatiran akan diserang? Apakah masih layak, masih bisa kita mengadakan qashar pada saat kita mengadakan perjalanan? Ya, ingat, fahami makna qashar adalah memendekkan, jamak adalah menggabungkan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab dengan jawaban yang pernah beliau dengar ketika beliau juga bertanya dengan hal yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, sadaqah tasaddaqallahu ta'ala biha alaikum faqbalu minhu sadaqah. Dia adalah sedekah yang Allah telah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dialah rukhsah, keringanan, dan Allah suka bagi hamba-hamba yang menerima hadiah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan bagi siapa? Keringanan bagi para musafirin. Bahkan walaupun seorang musafir mungkin perjalanan yang tidak terlalu melelahkan, selama dia dalam kondisi safar dan jaraknya memang jarak safar, maka dia berhak untuk mengqashar salatnya. Adapun menjamak artinya menggabungkan solat satu ke waktu yang lainnya, ya, menggabungkan solat duhur dan asar di waktu asar, jamak takhir, atau memajukan waktu asar ke waktu duhur, jamak takdim. Dalam hal ini tidak khusus pada orang musafir. Orang-orang yang di luar musafir pun, ketika ada seorang yang sakit berat, yang sulit baginya melaksanakan solat pada waktu masing-masing, pada waktunya yang tepat, karena dia mungkin sakit, kalau dia harus lagi berwudu, siap-siap lagi dan sebagainya, sangat berat, maka dia menggabungkan solat walaupun dia tidak dalam keadaan musafir, maka itu dibolehkan, tapi dia tidak berhak untuk mengqashar, memendekkan solat, karena hak memendekkan solat cuma khusus bagi orang-orang musafir, sehingga dia menjamak solatnya, ya, bagi orang yang sakit, umpamanya sakit yang sangat parah atau sakit yang berat, ya, atau orang-orang yang lainnya yang mungkin ada waktu-waktu tertentu yang dia membutuhkan untuk menjamak, selama dia tidak merutinkan hal itu, maka dibolehkan tapi tidak mengqashar. Jadi solat duhur dan asar tetap 4 tambah 4, atau kalau maghrib dengan isya 3 tambah 4. Adapun musafir, ketika dia mampu untuk mengerjakan solat sesuai dengan waktunya, artinya dia mungkin mengadakan musafir tapi selama berapa hari di rumah keluarganya, ya, dia masih dalam status sebagai seorang musafir, tapi dia tidak kemana-mana, dia bisa melaksanakan solat sesuai dengan waktunya. Solat duhur tetap di waktu duhur, solat asar di waktu asar, karena dia tidak mobile, tidak kemana-mana, maka di situ dia dianjurkan untuk mengqashar solatnya,
tapi tidak perlu untuk menjamak, ya, tidak perlu untuk menjamak. Adapun jika dia dalam perjalanan terus memiliki urusan-urusan yang dia pandang dia sulit untuk mengerjakan sholat di waktu-waktunya, maka dia tentu saja juga berhak untuk menjamaknya. Ya, jadi dia bisa menggabungkan antara qasar dan menjamak, ya, qasar dan menjamak. Jadi kesimpulannya bahwa Anda tidak perlu mengqadha, ya, sholat Anda karena Anda sudah benar. Kalau Anda sebagai seorang musafir, ya boleh saja, ya mungkin Anda juga masih dalam perjalanan, masih lelah sehingga Anda gabungkan. Sebenarnya hak Anda adalah mengqasar. Kalau Anda merasa perlu menggabungkan, maka silahkan. Ya, jadi hak Anda memang mengqasar dan tidak perlu mengqadha, ya, ketika Anda sudah mengqasarnya. Yang menjamaknya itu saja yang perlu dipertanyakan, apa alasan menjamak pada saat itu. Kalau masih lelah, maka itu dibolehkan saja. Wallahu ta'ala alam.